Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Orang yang dijamin masuk neraka, Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Bagian kedua. Kisah Abu Jahal bersama Al-Irashi. Buku-buku sejarah, kumpulan kisah sejarah, dan yang lainnya menyebutkan bahwa seorang lelaki dari Irashi, yakni nama suku, datang ke Mekah dengan membawa untanya. Lalu Abu Jahal membelinya. Dia menangguhkan pembayarannya. Maka lelaki Irashi tadi berdiri di tempat perkumpulan Quraisy seraya berkata, "Siapakah yang bisa menolongku dari Abul Hakam bin Hisham?" Mereka mengisyaratkan agar dia pergi menemui Rasulullah. Mereka bertujuan mempermainkan orang ini dan mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Irashi menceritakan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau keluar hingga menemui Abu Jahal dan mengetok pintu rumahnya. Abu Jahal berkata, "Siapa ini?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Muhammad, keluarlah." Maka ia keluar, sedang kulitnya berubah pucat, gemetar dan gagap, serta kekuatannya menjadi hilang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikan lelaki ini haknya." Abu Jahal berkata, "Jangan naik darah dulu. Aku akan memberikan apa yang menjadi haknya." Abu Jahal masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar dengan membayar hak orang itu. Lelaki dari Irashi itu menghadap dan berdiri di atas majelis orang-orang yang hendak mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya berkata, "Semoga Allah membalas kebaikannya. Aku telah mengambil hakku." Maka orang-orang merasa kaget. Kemudian, tidak berapa lama Abu Jahal datang. Mereka pun mencela, seraya berkata dengan nada mencela, "Alangkah hinanya apa yang kau perbuat." Abu Jahal menjawab, "Celaka kalian. Saat ia mengetok pintu rumahku, aku mendengar suara yang menakutkan. Di atas kepalanya terdapat onta yang kuat yang belum pernah aku lihat. Demi Allah, sekiranya aku menolak atau telat, niscaya ia menerkamku." Al-Bushiri radhiyallahu anhu tatkala mengisahkan kejadian ini dalam bait syairnya, "Nabi telah memutuskan perkara utang Al-Irashi dan telah berbuat jelek Abu Jahal dalam jual beli. Nabi berinisiatif untuk mendatangi Abu Jahal dan menerkamnya hingga ia tak berkutik dan langsung melunasi hutangnya." Demikianlah Abu Jahal memberikan kepada Al-Irashi haknya dalam keadaan hina dina, kerdil, rendah lagi tertekan dan kalah. Ia merasa punya kekuasaan, sedang faktanya tidak demikian. Berlagak berani, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya, mengembalikan tipu dayanya menjadi bumerang baginya. Membunuh wanita yang lemah. Sejarah menjadi saksi akan kesabaran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi ujian. Bahkan hampir tidak ada sejarah yang mencatat suatu kaum yang diuji dengan berbagai macam ujian, difitnah dengan fitnah yang paling kejam, seperti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kaum lemah dari mereka. Itulah orang-orang yang disiksa dengan penyiksaan sekeras gunung. Maka mereka dijadikan contoh dalam pengorbanan, kesabaran, dan ketahanan memikul beban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal yang keji mempunyai andil dalam penyiksaan dan penganiayaan mereka. Dikarenakan keimanan mereka kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Berapa banyak orang yang lemah yang menerima berbagai macam penyiksaan dan penganiayaan darinya, hingga sebagian mereka hilang nyawanya. Sebagaimana yang ia lakukan terhadap sahabat dari kaum wanita, Sumayyah binti Khubab radhiyallahu anha, yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan belati hingga benar-benar tewas. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam sejarah Islam. Kisah lainnya, Abu Jahal menyiksa wanita lain dari kaum mukminah yang pertama-tama masuk Islam. Dialah Zinnirah, seorang budak Bani Makhzum. Lelaki hina ini menyiksanya dengan penyiksaan yang pedih hingga ia menjadi buta. Akan tetapi, mata hatinya melihat dengan cahaya kebenaran. Karena hal ini, Abu Jahal semakin marah dan dengki seraya berkata kepadanya,
Sesungguhnya Lata dan Uzza yang telah berbuat demikian terhadapmu, wahai Zinirah. Ia menjawab dengan bangga dan mengejek. Apakah bisa Lata dan Uzza tahu siapa yang menyembah keduanya dan siapa yang tidak menyembah keduanya? Akan tetapi, ini perkara dari langit. Rabbku, Maha Suci Dia, lagi Maha Kuasa untuk mengembalikan penglihatanku. Keesokan harinya di pagi hari, Zinirah dapat melihat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, orang-orang Quraisy dan Abu Jahal berkata, "Ini adalah sihir yang terus berlanjut dari sihir Muhammad." Kemudian ia dibeli oleh seorang kaum muslimin, pemberi kebebasan dan pembebas belenggu perbudakan, Syekhul Islam yang berwibawa, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu membebaskannya. Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, berupaya dengan segala kejelekan dan kebejatan untuk membendung jalan di hadapan kaum mukmin dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pernah mendatangi lelaki mulia seraya berkata kepadanya, "Akankah engkau meninggalkan agamamu dan agama ayahmu yang lebih baik darimu?" Abu Jahal menjelekkan pendapat dan perbuatannya, membodohkan penalarannya, merendahkan martabatnya, dan jika ia seorang pedagang, dia berkata padanya, "Engkau akan merugi dalam berdagang, akan ludes hartamu." Dan jika ia orang yang lemah, maka Abu Jahal memukul dan menyiksanya, serta membuat tipu daya untuk menggiurkannya. Hanya saja setiap usaha yang diupayakan pada akhirnya menemui kegagalan di hadapan keteguhan kaum mukminin. Bahkan api kedengkian berkobar di rongganya karena orang-orang yang lemah masuk Islam. Tidak ada kerabat yang membela mereka, tidak ada kekuatan yang melindungi, dan tidak ada pula penolong bagi mereka, kecuali sikap berpegang teguh dengan keimanan mereka yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal merasa heran terhadap mereka, yaitu orang-orang yang tidak merasakan kepedihan maupun bencana. Dia menyatakan di hadapan orang-orang yang semisalnya, "Tidakkah kalian merasa heran terhadap mereka dan para pengikutnya? Kalau sekiranya apa yang dibawa Muhammad berupa kebaikan dan kebenaran, niscaya mereka tidak akan mendahului kami darinya. Apakah Zinirah mendahului kami terhadap petunjuk?" "Ya, wahai Abu Jahal, benar demi Rabbku, Sumayyah, Zinirah, dan yang lainnya mendahuluimu dalam hal kebaikan. Tersisa untuk Zinirah kebaikan di sisi Allah, dan tinggallah laknat serta keburukan untukmu, hingga Allah mewarisi bumi dan seisinya." Alangkah mengagumkan jiwa mereka, yaitu orang-orang yang telah menggariskan dan merancang lembaran-lembaran terang dalam catatan keimanan, menyinari sejarah dunia dengan amal-amal mereka yang penuh cahaya kemuliaan. Mereka menjadi pelaku sejarah di dunia, bahkan dunia sejarah. Apakah sejarah kemanusiaan pernah mencatat orang-orang seperti mereka? Kegamangan Abu Jahal. Masuk Islamnya Hamzah dan Omar radhiyallahu anhu mengindikasikan dakwah secara terang-terangan dan menjadikan orang yang memiliki jiwa bersih menerima dan beriman terhadap dakwah yang baru. Demikian telah goncang pemikiran para petinggi Quraisy, khususnya Fir'aun umat ini, serta asap kehinaan dan kekalahan yang menyelimuti wajahnya. Dia berpikir mengenai cara lain guna membunuh seseorang yang masuk Islam. Dia ingin mengolok-olok Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya dan memvonisnya masuk neraka yang merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya di dunia dan di akhirat dan meletakkannya di neraka. Kebohongan dan mengada-ada serta hasadnya. At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam As-Sunan bahwa Abu Jahal berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya kami tidak mendustakanmu, akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah." Quran Surat Al-An'am ayat 33. Akan tetapi Abu Jahal, semoga dilaknat Allah, berkata apa yang tidak diperbuatnya. Kedengkian telah membinasakannya, angan-angan telah membuat jiwanya sakit. Akhirnya, dia menjadi tuli, tidak mendengarkan kebenaran, bisu, tidak berbicara tentang kebenaran, dan buta, tidak melihat petunjuk, serta tidak mengambil manfaat darinya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tatkala berbicara tentang Quraisy dan Abu Jahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelari Al-Amin, yang artinya orang yang jujur. Mereka mengetahui bahwasanya beliau tidak berdusta sedikit pun, akan tetapi mereka melampaui batas. Abu Jahal pernah berkata, kami tidak mendustakanmu, wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau di sisi kami adalah orang yang jujur, akan tetapi kami mendustakan apa yang engkau bawa kepada kami. Abu Jahal telah berterus terang mengenai kedengkiannya kepada salah satu dari kumpulan orang yang busuk semisalnya dengan berkata, demi Allah, sesungguhnya Muhammad adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta sama sekali. Akan tetapi, apabila Banu Qusay pergi membawa bendera, irigasi, dinding pemisah, permusyawaratan, dan kenabian, lantas, apa yang tersisa bagi bangsa Quraisy yang lainnya? Pelecehan Abu Jahal terhadap Al-Quran. Abu Jahal membuat kerusakan di muka bumi, menimbulkan fitnah, sombong, dan lancang terhadap kebenaran, mengarahkan semua perkara pada pelecehan, dan memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran, dengan harapan bahwa hal ini akan mengikis habis dakwah Islam di awal munculnya. Kitab-kitab tafsir mengabadikan hadis dan sejarah serta referensi lainnya yang banyak akan kelancangan Abu Jahal kepada Al-Quran Al-Karim, dan berikut sebagian contohnya. Para mufasir berkata, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Quran Surat Al-Mudathir ayat 30. Abu Jahal berkata, wahai suku Quraisy, sia-sia ibu kalian melahirkan kalian. Muhammad mengaku bahwa pasukannya yang akan menyiksa kalian di neraka dan memenjarakan kalian di dalamnya adalah 19, sedangkan kalian, Quraisy, orang yang paling banyak komunitasnya. Tidak mampukah setiap 100 orang dari kalian menghadapi seorang dari mereka? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat sebagai jawaban atasnya. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Mudathir ayat 31. Di antara cercaan Abu Jahal dan kebodohannya bahwa tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pohon zakum, Abu Jahal berdiri seraya berkata, wahai kaum Quraisy, tahukah kalian apakah pohon zakum yang dijadikan oleh Muhammad sebagai gertakan kepada kalian? Mereka menjawab, tidak. Abu Jahal berkata, kurma kering Madinah dengan mentega. Demi Allah, seandainya memungkinkan, niscaya kami akan melahapnya dengan cepat, yakni menelannya begitu saja. Kemudian dia mendatangkan mentega dan kurma seraya berkata kepada teman-temannya, lahaplah dengan cepat. Sebagai cemoohan dan ejekan terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46. Pohon yang jelek ini, zakum, tumbuh besar di dasar neraka. Ia makanan Abu Jahal dan setiap orang yang berdosa serta musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menamakannya pohon terlaknat. Apabila datang penghuni neraka memakannya, lantas mendidih perut mereka sebagaimana air yang mendidih. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa kesudahannya adalah tengah-tengah neraka. Makanannya zakum dan minumannya nanah, yakni al-muhl. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjawab dengan metode pencibiran, penghinaan dan ejekan. Firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala, rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 49. Ini merupakan puncak dalam penghinaan dan pelecehan kepada Abu Jahal. Semoga dilaknat Allah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman padanya, sesungguhnya engkaulah yang hina dina. Penyair berkata, Rabbku menyiraminya air yang amat panas, lagi mendidih untuk diteguknya, membakar wajah, sedangkan di dalam perut ia melelehkannya. 3 tahun pemboikotan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyampaikan perintah Rabb-Nya
Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran mengharap pahala, memberi maaf, tulus, mulia, lagi lemah lembut. Suatu hal yang membuat hidayah masuk ke hati sebagian. Hal ini jauh dari Abu Jahal dan para tuan yang memuliakan syirik dan patung. Mereka membuat budaya yang merancang tindak kriminal paling kotor sepanjang sejarah. Mereka sepakat untuk saling menopang dalam memboikot kaum muslimin, khususnya dari Bani Muthalib serta Bani Hashim. Mereka mencatat lembaran kezaliman ini, lantas menggantungkannya di pintu Ka'bah. Mengisolasi kaum muslimin di kampung Abu Thalib pada malam bulan Muharram, tahun ke-7 dari kenabian. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Abu Jahal tidak berputus asa dalam menimpakan pukulan mematikan kepada kaum muslimin. Dia menghalangi setiap orang yang ingin masuk menuju kampung Abu Thalib dengan membawa makanan untuk kaum muslimin, dengan harapan kaum muslimin meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, Abu Jahal tidak bisa mencapainya. Apakah ada orang yang meninggalkan jalan cahaya untuk berjalan di kegelapan? Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam.